Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Fitriyanti dengan NIM 2114070048 dari PGMIB akan membuat video sebagai tugas akhir saya mengenai invasi Mongol dan pengaruhnya di peradaban Islam. Baik, di sini saya akan membahas tentang invasi Mongol dan pengaruhnya di peradaban Islam. Invasi Mongol atau serangan bangsa Mongol dimulai pada tahun 1258 sampai 1500 Masehi, bersamaan dengan masa kemunduran peradaban Islam. Bangsa Mongol melakukan serangan ke seluruh wilayah kawasan Islam, dimulai dari pegunungan Mongolia, Cina, Turki, Samarkand, Afghanistan, Bukhara, Khawarij, sampai dengan Baghdad. Bangsa Mongol merupakan keturunan yang berasal dari nenek moyang Alanja Khan di pegunungan Mongolia yang membentang di Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan yang mempunyai dua putra kembar, Tatar dan Mongol. Kedua putra itu dilahirkan dua suku besar, Mongol dan Tatar. Bangsa Mongol memiliki tradisi yaitu nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka melakukan berpindah-pindah karena ia mencari tempat yang strategis untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan cara memperluas kekuasaannya dengan cara menduduki dan menjarah tempat yang ditujunya. Kemudian bangsa Mongol dikenal suka berperang karena dimulai dari kecil, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kecuali dilatih mempertahankan diri, keluarga, dan marganya melalui pendidikan kemiliteran secara tradisional. Bangsa Mongol dikenal dalam sejarah penguasaan terhadap wilayah-wilayah Islam semenjak dipimpinnya oleh Yasuki Bahadur Khan, di mana beliau adalah pelopor bangsa Mongol. Kemudian Yasuki Bahadur Khan memiliki anak yaitu Temujin. Pada tahun 1206 Masehi, Temujin mendapatkan gelar sebagai Raja Perkasa atau Genghis Khan karena ia berhasil mengadakan penyerangan ke Cina tahun 1215 Masehi. Mereka melakukan penyerangan Turki, Fergana, Samarkand, meluncur ke Khawarij yang dipimpin oleh Sultan Alauddin. Pada tahun 1258 Masehi, bangsa Mongol dengan seluruh pengawal barisannya menyerang dan tiba di Baghdad untuk menyerang dan menduduki kota tersebut yang dikenal dengan peradaban Islam yang diperintah oleh Khalifah Mu'tasim, yang mana Khalifah Mu'tasim memerintah semenjak tahun 1243 sampai 1258 Masehi. Ia sebagai penguasa terakhir Daulah Bani Abbasiyah yang tidak sanggup lagi mempertahankan kekuasaannya karena gencarnya serangan bangsa Mongol di seluruh kawasan Islam. Pada tahun 1260 Masehi,
mereka melaju ke wilayah kawasan Nablus dan Gaza. Keperkasaan dan strategi penguasaan mereka memberi peluang untuk dapat menguasai wilayah-wilayah tersebut, di mana dengan berhasilnya Panglima Mongol bernama Kitbunga menjadi delegasi untuk menguasai wilayah-wilayah yang dituju, dengan memberikan informasi kepada Sultan Qutuz untuk dipromosikan menjadi Raja Mamalik Mesir, supaya penundukan wilayah dapat berhasil dalam waktu yang singkat. Ternyata hal ini mengakibatkan perang dahsyat antara bangsa Mongol dan unsur-unsur penguasa Mamalik pada tanggal 3 Desember tahun 1260 Masehi, di mana bangsa Mongol sendiri pulang berantakan atau mengalami kekalahan. Hulagu Khan yang selanjutnya dikenal dengan Ili-Khan dapat menguasai wilayah-wilayah Asia Kecil, India, Timur, Tabriz, sehingga dengan keberanian dan ketangguhan barisan yang dipimpin oleh Hulagu Khan dalam kebijakan mengangkat unsur penguasaan beragama Islam, sehingga umat Islam saat itu dipimpin oleh penguasa yang berkepercayaan Samanis. Kemudian pengaruh invasi Mongol di dunia Islam, yaitu pengaruh negatifnya. Pertama, invasi dengan menghancurkan semua yang dilalui bangsa Mongol ini, terutama kota-kota penting Islam, sehingga peradaban Islam banyak yang hancur atau hilang. Kedua, kurangnya Kutubul Khanah, banyak pusat-pusat pengetahuan seperti perpustakaan dihancurkan oleh bangsa Mongol. Ketiga, penyelenggaraan ilmu, karena begitu negeri serangan bangsa Mongol membuat masyarakat yang awalnya gemar mengembangkan ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat, menjadi lari ke dunia mistis dan bahkan khufarat, karena ketakutan dan kekacauan melanda di mana-mana. Sedangkan pengaruh positifnya invasi Mongol ini, banyaknya sekolah dan mausu'at, pusat ilmu pengetahuan yang awalnya di Baghdad berpindah ke Mesir, karena Mesir satu-satunya kawasan Islam yang tidak mampu disentuh oleh bangsa Mongol, sehingga di Mesir inilah ilmu pengetahuan mampu berkembang dengan baik. Kedua, kemajuan peradaban. Raja-raja Mongol yang masuk Islam banyak berperan dalam pembangunan peradaban. Di antaranya Mahmud Ghazan yang memerintah pada tahun 1295 sampai 1304 Masehi. Ia membangun perguruan tinggi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, sebuah perpustakaan, observatorium, dan gedung-gedung lainnya. Ketiga, munculnya ulama-ulama besar. Walaupun peradaban pada waktu itu sangat memilukan, namun masih mereka mendapatkan ulama-ulama besar dalam Islam, di antaranya Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dan Nasir ad-Din Tusi. Baik, sekian dari video saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.